Nah, di sini kita bisa lihat sudah nyala mobilnya, RPM-nya sudah jalan. Dan yang berikutnya saya coba untuk unlock dan unlock kuncinya. Nih, di sini kita lihat tuh. Halo rekan-rekan bengkel naik kelas, kembali lagi di video tutorial basic immobilizer untuk produk Autel Maxi IM. Pada video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara kita melakukan prosedur all key loss. Di mobil Mercedes ini ada dua pilihan, ada all key loss yang biasa dengan all key loss yang fast. Dan di video ini saya sudah bikin dan kebetulan ada kasus dari klien kami untuk mobil Mercedes S280 dengan kode sasisnya W220, dan ini proses all key loss-nya kita coba dua kali di all key loss dengan all key loss fast. Nanti rekan-rekan akan bisa lihat perbedaannya di mana dua metode tersebut dan kenapa saya sampai harus menggunakan dua metode yang berbeda seperti itu. Dan termasuk pada proses ini ada beberapa alat yang harus kita butuhkan. Yang pertama adalah Maxi IM 508 ataupun IM 608. Yang kedua kita membutuhkan XP400 ataupun XP400 Pro. Terus yang ketiga kita membutuhkan G-Box. Dan persiapan berikutnya kita butuh untuk melepas modul AIS atau kita sering sebut dengan modul kunci kontak dari mobil Mercedes-Benz atau mobil yang sedang kita kerjakan. Dan kita harus siapkan minimal satu blank new key atau kunci baru yang akan kita registrasi ke mobil yang sedang kita proses all key loss ini. Seperti itu. Oke, videonya mungkin akan cukup panjang. Kita sudah coba mempersingkat karena ada prosedur yang cukup memakan waktu. Dan ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, langkah pertama kita seperti biasa kita pilih brandnya terlebih dahulu. Kita pilih Mercedes-Benz di sini. Kemudian di sini kita tidak ada di kendaraan dan kita tidak menggunakan via OBD. Jadi kita melakukan prosedur itu semuanya on bench. Jadi kita pilih manual selection. Kemudian di sini kita pilih sesuaikan dengan mobilnya. Kebetulan mobilnya ini adalah S-Class tahun 2004. Jadi kita pilih yang tengah, sedan 1999 sampai 2005. Kemudian kita klik OK atau yes. Nah, di sini kita langsung pilih control unit karena kita tidak mungkin melakukan IMO status scan karena fungsi ini hanya untuk OBD2. Nah, setelah kita pilih control unit, di sini proses berikutnya adalah kita pilih all key loss. Di sini ada dua, kita bisa lihat ada all key loss yang biasa dengan all key loss yang fast. Di sini kita pilihnya all key loss. Oke, kemudian kita menggunakannya G-Box karena tidak on vehicle. Kemudian di sini kita pilih sesuai dengan kendaraannya sedang kita kerjakan. Dan di sini kita pilih W220. Oke. Dan di sini dia dari alat IM 508 ataupun 608 dia memberikan notifikasi di prosedur ini sebaiknya menggunakan G-Box. Dan kita membutuhkan untuk memasukkan kunci kontak seperti simulator atau adapter APB102 APB12 atau APB125. Dia bentuknya itu menyerupai IR key. Ini sepaket dari SP400. Jadi satu aksesorisnya SP400. Nanti dalam prosedur ini diminta untuk memasukkan ke AIS lepas lagi seperti itu. Dan memungkinkan bisa kita harus melakukannya lebih dari 900 kali. Seperti itu. Dan yang kedua, ini kalau kita menggunakan proses all key loss yang sekarang kita pilih. Yang kedua,
AES jenis ini sudah support menggunakan all keyless fast. Jadi dengan memilih all keyless fast ini adalah cara paling cepat jika kita menggunakan Gbox untuk mendapatkan password. Dan dengan cara ini, all keyless fast ini akan menghindari kita harus melakukan pasang cabut seperti itu. Oke, tapi kita sudah terlanjur masuk di all keyless, kita akan coba selesaikan menggunakan all keyless ini. Oke, yang pertama harus kita lakukan, kita siapkan dulu Gbox-nya. Ini kebetulan kita menggunakan Gbox 2, kemudian kita pasangkan kabel-kabelnya mengikuti dengan wiring diagram ini ke modul AES. Kebetulan modul AES W215, 220 dan 230 ini modulnya ini sama seperti itu. Jadi kita menggunakan wiring diagram seperti ini, kita tinggal ikutin aja. Kemudian Gbox-nya kita pasangkan DC 12 volt. Atau kalau rekan-rekan pakai IM608 itu bisa menggunakan adapter dari IM608, atau jika rekan-rekan membutuhkan ini bisa dibeli secara terpisah. Kemudian konektor ini yang di bawah dari Gbox itu dihubungkan ke tablet Maxi IM508 kalau menggunakan kabel, atau ke VCI dari IM608. Kalau IM508 kan langsung kabel dari tabletnya, jadi langsung connect ke Gbox. Tapi kalau IM608 kita konekkan dari VCI dulu, kemudian kabel main OBD baru ke Gbox-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah foto ketika saya minta klien saya untuk melakukan koneksi sesuai dengan yang diperintahkan dari alat Autel. Nah, ini sudah sesuai dengan instruksinya. Kemudian kita double check. Setelah oke semua, kita klik OK. Nah, di sini berdasarkan hasil scanning ternyata modul AES yang kita sedang kerjakan ini lebih cocok kepada W215. Cuma karena kita yakin ini menggunakan modul dari mobil W220, jadi kita tetap pilih W220 seperti itu. Cuma jika rekan-rekan ingin mencoba berdasarkan automatic scan yang dari sistem Autel, rekan-rekan nanti bisa pilih 215. Ini sama aja karena wiring koneksinya juga sama dan mereka menggunakan common part seperti itu. Di sini kita pilih tetap di W220. Nah, langkah pertama kita akan membaca data AES dulu. Jadi kita klik OK, kita begin. Oke. Nah, ini adalah menu pertama dari proses pembacaan AES data. Nah, kemudian proses AES data ini sudah sukses, ada notifikasi di belakang. Kemudian proses yang kedua ini kita membaca blank key. Jadi kunci baru yang sudah kita siapkan diminta untuk masukin ke dalam IR keyhole yang ada di programmer SP400 atau SP400 Pro. Seperti itu. Ini saya akan tampilkan contohnya. Nah, ini adalah SP400. Kita menggunakan SP400. Kunci barunya masukin di sini. Jadi memang sudah ada slot yang tersedia, bukan yang dibesar ini tapi yang dikecil ini. Kemudian ya, ini jangan lupa dikonekin ya, dikonekin USB dan sebagainya. Kemudian setelah berhasil, kita klik OK. Dia akan komunikasi dengan kunci baru yang ingin kita buat. Nah, setelah sukses, dia akan menanyakan apakah rekan-rekan sudah memiliki password atau kita sebutnya password IMO untuk mobil ini. Jika rekan-rekan belum punya, rekan-rekan pilih klik no di sini. Oke, kemudian dari halaman all keyless dia akan dipindahkan ke halaman get password. Nah, ini halaman get passwordnya.
Kemudian kita diminta untuk menghubungkan OBD kabel dan OBD konektor ke wiring harness. Oke, kita klik OK. Oke. Nah, langkah kedua kita diminta untuk mengkonekkan. Jadi si APB102 kalau Anda menggunakan SP400 itu dikonekkan ke sini, ke IR hole-nya di sini. Oke. Kemudian kita klik OK. Jika sudah berhasil, kita akan masuk ke step berikutnya. Nah, step berikutnya adalah kita minta untuk masukkan kunci simulator, IR key simulator APB102 atau 125 ke dalam EIS yang sedang kita kerjakan. Seperti itu. Jadi masukin ke EIS. Kemudian jika ini sudah terlanjur dimasukin di EIS, diminta untuk melepas, kemudian dimasukkan lagi sampai proses ini berhasil. Oke, kita tunggu. Kemudian kita klik OK. Nah, barulah di sini proses kalkulasi data. Buat rekan-rekan yang bingung, kurang lebih koneksinya seperti ini. Tuh, ada G-box-nya, dan ini blanky-nya sebenarnya tidak harus ada di sini, tapi ini sudah terlanjur nempel tadi karena di proses sebelumnya kita diminta untuk konekkan blanky ke SP400. Kemudian dari SP400 ini connect ke EIS. EIS-nya kebetulan ada di bawah sini tadi, nggak kelihatan. Oke. Nah, ini proses kalkulasi data. Di sini kalau rekan-rekan lihat, ini saya sudah percepat. Jadi kita diminta untuk, ketika ada notifikasi seperti ini, key simulator yang sudah connect di EIS itu diminta untuk dilepas, kemudian dimasukin lagi, seperti itu. Ini 2 kali di proses sampai yang proses ini saya sudah melakukannya sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu tunggu sampai nanti proses kalkulasi data lagi. Nah, seperti ini kalkulasi data. Kemudian dia akan minta seperti itu lagi, seperti ini. Ini terlalu cepat. Nah, di posisi ini saya sudah melakukan hal tersebut sampai 41 kali atau 41 siklus, seperti itu. Dan ini masih dilakukan sampai akhirnya proses pengambilan datanya fail, seperti itu. Dan sebagai informasi, saya sudah melakukan ini beberapa kali dan tetap aja failed. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba menggunakan menu all kilos yang fast, karena tadi sesuai notifikasi di software Autel, modul EIS ini sudah support dengan all kilos fast. Jadi saya coba masuk ke sana. Oke, ini saya balik dulu, balik sampai ke menu utama di all kilos. Oke, nah sampai di sini saya klik yang all kilos yang fast. Oke, kemudian di sini ada 2 pilihan, G-box fast jika kita menggunakan on vehicle atau on bench. Saya pilih yang on bench G-box fast. Kemudian saya pilih W220. Nah, ini saya pilih W220. Kemudian saya double check apakah ada kemungkinan perbedaan wiring diagram antara proses all kilos biasa dengan all kilos W220. Oke. Nah, di sini saya coba cek, ternyata koneksinya tidak ada perbedaan. Jadi saya di sini saya klik
OK. Oke. Nah, kemudian saya coba masuk ke read AES data lagi. Caranya sama, kunci barunya masukin ke SP400 di ER key hole atau lubang ER key. Kemudian kita klik OK. Kemudian dia akan tanya apakah kita sudah punya password. Karena tadi proses kalkulasi passwordnya tidak berhasil, maka di sini tetap kita pilih no. Oke, kemudian kita proses ke kalkulasi password. Nah, ini kita minta untuk konekkan masih IM ke OBD masih IM 508, OBD-nya ke Gbox, kemudian ke wiring harness yang tadi yang sudah disebutkan atau koneksi ke AES. Oke, kemudian dia ada perintah untuk lakukan sesuai instruksi dan jangan disconnect apapun lah, intinya seperti itu. Oke. Nah, step kedua kita diminta untuk lakukan hal yang sama dari SP400 ini. Ini sudah dikonekkan ke Autel masih IM, kemudian APB102-nya dikonekkan ke SP400 dan simulator key dari APB102 ini dikonekkan ke keyhole-nya seperti itu. Sama prosesnya seperti Alkilos biasa. Nah, berikutnya adalah proses get password ini yang tadi kita gagal. Sampai proses ini masih sama, jadi kita diminta untuk masukin yang tadinya di SP400 kita minta dicabut, kemudian dimasukin ke AES, ke slot AES atau slot kunci di AES. Kemudian jika dicoba untuk copot dulu terus pasang sampai proses ini selesai. Nah, disinilah bedanya. Jika kita tadi lihat di proses Alkilos yang biasa, setiap siklusnya itu diminta untuk kita mencabut simulator key dari AES, kemudian pasang lagi, kemudian getting password, kemudian diminta untuk cabut lagi, pasang lagi, seperti itu. Sedangkan kalau di Alkilos Fast, si kunci simulator yang dari SP400 ke AES itu cukup dimasukin aja sekali tanpa harus dicabut-cabut seperti itu. Dan proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, seringkali prosesnya 10-30 menit, bahkan kita beberapa kali prosesnya sampai 60 menit, dan kalau nggak salah di proses yang sekarang ini juga sampai 60 menit lebih, tapi nggak apa-apa, itu diikutin aja. Nah, di sini kita bisa lihat saya sudah menunggu lebih dari 64 menit untuk proses Alkilos Fast. Cuma enaknya saya nggak perlu mencabut pasang seperti itu. Oke, 65 menit. Dan proses pendapatan password immobilizer dari mobil yang sedang saya kerjakan akhirnya berhasil. Dan ini adalah passwordnya. Ini saya blur. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita klik OK. Kemudian setelah klik OK, password calculation sudah berhasil. Kita klik OK, nanti kita akan kembali ke halaman Alkilos. Kemudian kita menyiapkan generating key file atau kita menyiapkan key file yang untuk dimasukkan ke dalam kunci baru. Nah, setelah key filenya sudah berhasil disiapkan berdasarkan password, data IS dan lain-lain, maka kita diminta untuk memasukkan blank key ke dalam programmer lagi, seperti itu. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu proses Alkilos sudah berhasil. Dan kita diminta untuk langkah berikutnya adalah cek apakah kunci yang barusan kita bikin itu berfungsi dengan normal. Cara ceknya dari mulai kita tes remote sampai kita tes nyalakan, seperti itu. Nah, kita di sini klik OK.
Nah, di Autel juga dikasih tahu step by step untuk prosesnya, dan ini kita belum pasangkan AIS modulnya ke mobil. Kita diminta untuk tes. Yang pertama, kita masukkan kunci baru ke AIS modul yang sedang kita kerjakan. Jika indikator lemnya berwarna merah seperti ini, oke, dan nanti mati, maka prosesnya berhasil. Tapi jika lampu merah indikator di AIS-nya ini tetap nyala, atau lampu merah yang di sini itu tetap nyala, maka kita diminta untuk mencabut lagi kunci baru yang kita bikin, kemudian kita pasangkan beberapa kali. Jadi cabut pasang seperti itu sampai lampunya mati. Dan di proses ini kebetulan kita di awal masih merah, kemudian kita cabut dan pasangkan, kemudian nunggu sebentar sudah menjadi hitam atau lampu merahnya sudah mati seperti ini. Oke, setelah ini berarti kunci sudah terdeteksi sama AIS modulnya. Kemudian kita cek untuk nyalakan mobil menggunakan kunci yang sudah kita bikin seperti itu. Jika tidak berhasil untuk dinyalakan, maka proses penambahan kunci itu tidak berhasil. Kemudian yang ketiga, kita cek apakah remote-nya berhasil untuk kita mainkan lock dan unlock-nya. Dan di sini saya juga setelah selesai proses pembuatan kunci, sebelum saya tes ke mobil, saya coba cek di data kuncinya, dan di sini sudah masuk key password-nya. Ini key password yang tadi. Kemudian kita masuk di slot nomor 8 dan sebagainya. Jadi ini kuncinya sudah terregistrasi lah, intinya seperti itu. Dan langkah berikutnya, di sini saya coba kunci AIS modulnya sudah saya pasangkan di mobil. Kemudian saya coba untuk nyalakan mobil ini. Nah, di sini kita bisa lihat sudah nyala mobilnya, RPM-nya sudah jalan. Oke. Dan yang berikutnya saya coba untuk unlock dan unlock kuncinya. Nih, di sini kita lihat tuh. Oke. Dan ini adalah kunci kedua setelah proses all key loss berhasil. Di kunci yang kedua juga dites remote-nya. Nah, ini berhasil seperti itu. Nah, sekian cara proses penambahan kunci, proses all key loss dari mobil Mercedes-Benz tahun 2004 di tipenya S280. Dia tipe sasisnya W220. Prosesnya kita coba prosesnya on bench, dan kita coba melalui dua menu, all key loss biasa dan all key loss fast. Dan dari dua menu itu yang berhasil adalah kita gunakan all key loss fast. Dan saya sangat rekomendasiin jika rekan-rekan mengerjakan Mercedes untuk all key loss, pilih yang all key loss fast jika modul AIS-nya atau kendaraan yang dikerjakan itu sudah support. Karena itu benar-benar menghemat waktu, dan kita tidak perlu banyak prosedur. Kayak tadi kita sampai 40-60 kali cabut pasang, itu juga lama-lama pegel seperti itu. Oke ya. Sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika rekan-rekan masih ada yang kurang jelas, bisa tanyakan langsung ke kami, tulis di kolom komentar. Atau jika rekan-rekan ada kasus-kasus atau misalnya tertarik pada kasus tertentu, bisa hubungin kami untuk diminta kita request untuk kita bikinin video di berikutnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton video tutorial sampai selesai. Bengkel Naik Kelas, MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel